Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprianti Diutami dengan NIM 212-111-379 dari kelas 3J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ahal wal al-akhod. Istilah ahal wal al-akhod mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berada di antara orang-orang yang dinamakan dengan asobah. Untuk mempelajari ahal wal al-akhod secara lebih lanjut, maka kita perlu mengerti apa makna dari ahal wal al-akhod tersebut. Yang pertama ada makna dari ahal wal al-akhod. Secara kebahasaan, ahal wal al-akhod artinya orang-orang yang melepas dan mengikat atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para ahli fikih siasah, ahal wal al-akhod adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat. Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Dengan demikian, ahal wal al-akhod dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sebutan lain yang sering dipakai dalam parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. Keputusan-keputusannya baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat. Dalam menjadi seorang ahal wal al-akhod itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyarat-persyaratannya. Yang ketiga, memiliki kecenderungan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih iman yang paling maslahat dan paling mampu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Di dalam ahal wal al-akhod itu tentunya ada wewenang dan tugas. Wewenang ahal wal al-akhod yaitu yang pertama, memberikan masukan atau pertimbangan kepada khalifah. Yang kedua, mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. Yang ketiga, mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah. Dan yang keempat, mengkontrol khalifah. Tugas ahal wal al-akhod. Yang pertama, mengangkat dan memilih khalifah. Yang kedua, memecat dan memberhentikan khalifah. Dan yang ketiga, membuat undang-undang. Dasar hukum ahal wal al-akhod. Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar hukum ahal wal al-akhod dalam kitab Allah, yakni ulil amri, legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal al-ummah.
dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Yang pertama, mengejak pada kebaikan termasuk di dalam segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lebih musyawarah. Yang kedua, menindak para pengusaha yang lazim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.